Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya khusus TV LED ya. Ya, kali ini saya akan membagikan tutorial ya, memperbaiki sebuah power supply TV LED Polytron ya, berukuran 32 inci ya. Tipenya ini ya, PLD 321700. Oke, baik teman-teman. Jadi ceritanya TV ini ketika diantar rumah saya dalam kondisi power supply-nya sudah dikeluarkan ya, namun tutupnya sudah dipasang semua. Jadi hanya power supply ini saja yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu, dan ini juga kondisinya sudah dicopot ya untuk fade-nya. Jadi dikarenakan TV ini dalam kondisi mati, otomatis ya memang bagian power supply-nya yang bermasalah ya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita memperbaiki power supply-nya. Oke teman-teman. Oke, tahapan awal ya tentunya kita pasang dulu kabel AC-nya. Pasang kabel AC-nya. TV ini sudah dibongkar ya sama yang punya, bukan berarti dari tempat servis, bukan, tapi sama yang punya sendiri udah dibongkar ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil nantinya. Kita sambung dulu supply-nya. Oke, ini di bagian fuse ya, fuse-nya sudah nggak ada, ini sekringnya udah nggak ada teman-teman ya. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi korban komponen berikutnya, di bagian fuse ini kita seri ya dengan lampu bohlam seperti ini ya. 60 watt teman-teman, jelas sudah tahu ya lampu bohlam. Kita seri sini di bagian fuse-nya. Ini bertujuan jika ada loncatan atau oke. Ini fade-nya teman-teman biasa menggunakan K7A65 ya, seperti 7A65 fade ya. Sebelum kita pasang, kita cek dulu kondisinya gimana, dan ini juga kakinya sudah putus teman-teman ya, sudah pendek kakinya. Oke, kita cek dulu ya menggunakan tester di skala kali 1. Kita cek bolak-balik apakah dalam kondisi baik. Ternyata setelah diukur kondisi masih bagus teman-teman ya, masih bagus, cuman sayang kakinya putus, udah pendek, jadi sulit ya kalau mau di solder ke tempat aslinya. Tidak apa-apa, kita bersihkan saja dulu. Kita bersihkan saja dulu. Berhubung ini kakinya pendek ya, jadi ada baiknya kita ganti saja 7E65 nya. Jadi berhubung 7E65 saya tidak punya, saya ganti dengan 7N70 ya. 7N70
itu lebih besar ya, nggak masalah. Kita coba. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang. Posisinya, nah sebelum pemasakan kita coba cek dulu teman dioda yang di bawah ini ya, di skala 1 kali kita cek dulu apakah konslet apa enggak. Oke ya, kita coba saja. Oke, langsung saja kita solder. Oke, setelah tersolder kita tes teman-teman TV-nya. Kita coba tes. Nah setelah diates tuh lampunya sangat terang teman-teman ya, berarti ini bisa diartikan kesimpulannya adalah jika lampu terang maka ada beban ya, beban yang berat. Itu bisa saja kerusakannya masih di depan, bukan berarti di bagian fed ya. Mungkin sebelum saya ini ada salah persepsi ya biasa ya. Jadi yang perlu kita cek jika lampu terang seperti ini, maka yang kita dahulukan adalah dioda ya. Dioda kita dahulukan, kita cek dulu dioda. Ini ya diodanya ada 4 ya, 1 2 3 4 itu kita cek di skala 1 kali. Cek diodanya dibolak-balik kok jalan semua, dibolak-balik jalan semua keempat-empatnya. Sekarang kita copot dulu diodanya satu per satu. Biasanya ya, mudah-mudahan ini benar ada dioda yang short di antara keempatnya ini. Oke, sudah dilepas. Coba kita ukur kembali di skala kali 1, dibolak-balik ya kakinya. Oke, jalan, dibalik lagi, tetap jalan, dibalik lagi, jalan. Berarti sudah 1 ini kita ketemukan rusak ya. Kemudian sebelahnya lagi, kita cek lagi. Oke, kita balik lagi. Oke, sebelahnya lagi. Oke, tetap jalan.
Jadi ini kesimpulannya adalah ada beberapa dioda yang short. Kita coba ganti dulu teman-teman, kita copot ya. Ya, 1 2 3 ya, 3 buah ini diodanya short. Kita coba ganti terlebih dahulu. Nah, sekarang langsung saja kita ganti ke empat-empatnya ya, keempatnya semuanya saja kita ganti. Tanggung kalau yang 3 diganti, namun yang satunya lagi nggak diganti. Sekarang kita tinggal mensolder ya, kita mensolder. Ya, setelah mensolder langsung saja kita uji, kita tes ya. Kembali kita colokin ke listrik, apakah lampu bohlam tersebut masih nyala terang, berarti ada beban berat ya. Langsung nggak nyala teman-teman ya. Oke, langsung nggak nyala, diam saja ya. Sekarang kita coba cek tegangannya, apakah di bagian output 5 volt ada yang keluar atau 12 voltnya. Kalau sudah keluar baru kita tes di TV nya. Seperti biasa pengukuran negatif ke prof ground, kita ukur ya, 12. Belum ada tegangan yang keluar. Ada teman ya, ini ya 5 volt plusnya sudah muncul tegangannya. Oke, sekarang saatnya kita untuk mencoba di layarnya ya. TV nya kita bongkar dulu karena TV nya masih tertutup rapi ya, sama yang punya masih ditutup rapi. Oke, kita bongkar dulu TV-nya. Oke teman-teman, ini TV-nya sudah dibongkar. Kita coba untuk memasang power supply-nya. Ya, seperti itu. Kita pasang ya. Oke, baik. Ini ke BL, kita colokin ke sini. Ini mungkin begini teman ya, yang punya TV ini dia penasaran ya. Jadi dibongkar sendiri nggak masalah, itu untuk pengalaman. Saya juga dulu begitu ketika masih belajar, suka bongkar-bongkar ya. Kita colokkan saja dulu ke tempat semula. Oke, setelah dicolokkan
kita coba. Kita tes teman ya. Oke, kita tes 1 2 3, kita colokin apa yang terjadi. Oke, sudah dicolokkan. Di sini lampu hijau ya, lampu biru standby-nya sudah nyala. Sekarang kita cari tombol powernya. Oh, tombol powernya masih ditutupnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tombol powernya sudah saya pasang. Kemudian di sini ada power, kita tekan ya, kita tes, pencet. Oke, ada reaksi kedip-kedip ya. Sekarang kita perhatikan itu BL-nya sudah nyala ya, BL-nya sudah nyala. Maka kita intip ya, kita intip apa yang terjadi. Tuh teman-teman ya, Polytron TV-nya sudah nyala ya. Polytron teman-teman, TV-nya sudah nyala. Oke teman-teman, inilah TV-nya sudah kondisi baik ya, normal ya. Kita tekan-tekan ini tombol di panel ya, tuh sudah muncul teman-teman ya gambarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan di subscribe ya, di tombol di bawah ini, agar teman-teman nanti selalu mendapatkan video terbaru dari saya mengenai perbaikan khusus TV LED ya. Jadi di channel ini tidak membahas perbaikan lain, hanya dikhususkan TV LED LCD plasma ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.